Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita Politik dan Realita. Jadi bersama saya di sini Vicky Yudianto Trisaputra dengan NIM 433241024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik tentang permasalahan yang sedang ramai dibicarakan di beberapa tahun belakangan kemarin. Jadi bagaimana untuk kelanjutannya? Jadi kalian simak podcast kita kali ini, Politik dan Realita. Oke teman-teman, jadi di sini aku nggak hanya sendiri, tapi dibarengin sama dua teman-teman dari mahasiswa Fakultas Vokasi, ya. Dan kita di sini akan membahas bersama-sama kira-kira bagaimana pandangan mereka terkait permasalahan yang akan kita bahas pada topik kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, aku pengen kenalan dulu nih sama mereka berdua. Boleh nih dikenalkan teman-teman, namanya siapa, lalu juga boleh nih menyapa teman-teman yang ada di sini. Boleh dari yang pakai berkerudung hitam terlebih dahulu, boleh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naksal Barangsa Cahdo, biasa dipanggil Naksal atau Cua, dengan NIM 433241026. Oke, dengan Kak Cua. Oke. Sekarang boleh nih dikenalin dari kakak yang berkacamata cantik ini, boleh dikenalin. Halo semuanya, perkenalkan aku Evelyn Bandiana Putri dengan NIM 433241028. Oke, bersama Kak Evelyn dan Kak Cua. Oke. Baik, jadi artikel ini itu diambil dari kompas.com teman-teman, dan isinya yaitu sebanyak 359 peserta calon aparatur sipil negara atau CASN di tahun 2021 itu didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan. Nah, kualifikasi ini merupakan hasil dari pengawasan dan investigasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, lalu bentuk kecurangannya itu apa aja? Nah, kecurangan yang dilakukan itu meliputi penggunaan joki, lalu juga ada manipulasi data, dan juga tindakan lain yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Oke, dari permasalahan atau latar belakang yang barusan aku bacakan tadi, aku ingin tanya nih pada kedua narasumber kita, kira-kira menurut kalian nih, bagaimana pendapat kalian setelah mendengar ringkasan berita atau latar belakang yang aku bacakan barusan mengenai kecurangan dalam seleksi CASN tahun 2021? Oke, kalau menurut saya sendiri itu ya, joki itu kan sekarang sedang marak. Betul, marah banget. Nah, saya ini mungkin dapat merusak kepercayaan publik atau masyarakat dalam proses rekrutmen suatu perusahaan tersebut. Nah, di mana itu dapat mengakibatkan mengurangi citra dari perusahaan tersebut jadi buruk, di mana masyarakat jadi kehilangan kepercayaan dalam pada perusahaan tersebut. Betul sekali. Aku setuju sama pendapatnya Cua, kalau misalkan dengan adanya kecurangan ini itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ya. Betul sekali, apalagi joki sekarang itu lagi marak sekali teman-teman. Jadi memang ini bukan hal yang menguntungkan tapi malah merugikan gitu ya, karena dapat memperburuk citra kita di mata masyarakat. Kalau dari Kak Evelyn sendiri nih, boleh gimana pendapatnya? Menurut aku sendiri, kecurangan itu bisa merugikan banyak pihak. Hal ini pun nggak adil. Hal ini pun nggak adil bagi peserta lain yang mengikuti tes secara jujur dan sungguh-sungguh. Hal ini juga bisa membuat perusahaan kehilangan orang yang memiliki potensi yang sesungguhnya. Betul sekali sih. Tapi teman-teman, aku juga izin memberikan pendapat aku ya terkait kecurangan ini. Kalau menurut aku harusnya mereka diberikan sanksi hukum biar mereka rasa takut atau tanggung jawab yang lebih tinggi lagi terhadap seleksi atau rekrutmen yang mereka jalan. Lalu aku ingin switch nih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apakah hal-hal tersebut ya kecurangan itu tadi itu memiliki hubungan dengan prinsip MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Kan kalau kita tahu
rekrutmen atau seleksi itu sendiri kan termasuk nih dalam rumpun di MSBM. Kira-kira dari kecurangan itu tadi, itu ada nggak hubungannya dengan MSBM itu sendiri? Saya ada. Di dalam prinsip MSDM itu sendiri sangat ditekankan bahwa perusahaan itu memerlukan lingkungan yang sehat dan juga etika kerja yang baik. Nah, kecurangan ini bisa merusak budaya perusahaan itu. Jadi awalnya baik, awalnya disiplin, awalnya sehat, gitu. Tiba-tiba dimasuki oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab. Ya. tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi rusak dan juga kurang baik. Betul sekali sih. Kalau dari Cuma sendiri gimana? Di MSDM sendiri itu ada satu pendapat prinsip yaitu transparansi dalam proses rekrutmen. Betul. Dimana proses ini menekankan proses rekrutmen yang terbuka dan adil. Nah, transparansi yang dapat meningkatkan pekerjaan seperti itu, terus habis itu dapat memperbaiki nama citra dari Perusahaan. gitu. Ya memang betul sih. Jadi transparansi dalam dunia kerja, dalam proses seleksi itu sangat diperlukan ya buat mendapatkan sumber daya manusia yang memang benar-benar dibutuhin dalam organisasi atau perusahaan yang perusahaan kita seperti itu. Oke, setuju sih. Bagus sekali. Dan di sini kalau aku boleh tambahin, menurut aku itu kalau misalkan kita di manajemen sumber daya manusia ya, itu ada yang namanya kebijakan dan juga pelatihan. Nah, jadi untuk mencegah kecurangan ini perlu adanya kebijakan nih yang tegas dari suatu perusahaan itu. Lalu juga memberikan pelatihan ya tentang etika dan juga integritas dalam proses rekrutmen itu sendiri. Itu menurut aku juga penting. Karena dengan adanya pengembangan itu tadi, melalui kebijakan yang tegas dan juga prosedur, maka kecurangan itu dapat terkurangi. Oke, ini aku sudah memasuki ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini. Kira-kira menurut kalian melalui permasalahan itu tadi ya, kira-kira gimana sih solusi yang tepat nih biar kecurangan pada proses seleksi ataupun rekrutmen yang lainnya nggak hanya CASN aja ya, tapi di hal-hal yang lainnya juga itu dapat terkurangi, dapat berkurang. Nah, kira-kira bagaimana nih solusi dari kalian? Boleh dari Cuan, ya, dari Cuan. Tadi salah satu bentuk kecurangannya kan ada penyalahgunaan data. Betul, penyalahgunaan data. Ya. Menurut aku solusi yang pertama untuk kecurangan tersebut yaitu penguatan sistem teknologi yang digunakan perusahaan tersebut untuk melakukan seleksi. Misalnya kayak penggunaan KIBER tersebut. Oh iya betul. Kayak satu akun hanya bisa digunakan satu device. Satu device, ya betul. Seperti itu. Atau juga dengan pemantauan real time untuk mencegah akses yang tidak sah untuk masuk atau melakukan jogging, kayak gitu. Betul sih, betul memang. Oke, kalau dari Evelyn sendiri boleh nih gimana solusinya? Kalau solusi menurut saya, kita ini bisa mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pengawasan sewaktu seleksi itu berjalan. Jadi nggak jauh beda dengan kata-kata dari dengan pendapat dari dua, kita bisa melakukan pengawasan. Mungkin apabila ujiannya tertulis, kita bisa mengawasi, ada pengawasan itu, terus juga ada pengecekan identitas yang lebih ketat, yang lebih jelas, dan juga prosedurnya lebih dipersulit. Ya, betul. Nah, tadi kan aku bahas tentang hukum nih, sanksi hukum. Nah, kita juga bisa pertegas nih di sumber hukum negara kita. Kita juga bisa melakukan penambahan pasal, kita bisa memperkuat sanksi tersebut agar para peserta ini dapat membangun kesadaran mereka dan juga lebih bertanggung jawab lagi. Jadi teman-teman, ternyata nggak terasa ya kita sudah berbicara banyak sekali hari ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang lagi menonton podcast kita kali ini. Oke, sampai sini sampai jumpa. Dadah.